Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah menurut mayoritas para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah itu wajib dikeluarkan berupa makanan pokok. Mereka berdalil berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha ila akhir hadis. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok dari kurma ataupun dari gandum sampai akhir hadis. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama bahwasanya zakat fitrah itu wajib dengan uang, karena di sini wajib dengan makanan pokok. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara secara lugas, beliau menyebut kurma, gandum, dan itu termasuk makanan pokok kala itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi to'aman, makanan pokok. Adapun dari madhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya zakat fitrah tidak harus dikeluarkan berupa makanan pokok, tapi boleh dikeluarkan berupa mal atau harta atau uang. Mereka memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah mengeluarkan zakat fitrah, itu esensinya adalah memberi kecukupan kepada fakir miskin di hari raya dan seterusnya, di mana memberi kecukupan kepada fakir miskin itu dapat direalisasikan baik dengan makanan ataupun dengan uang, sehingga mereka membolehkan memberikan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni, dan selain keduanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Aghnuhum 'anil mas'alati fi mithli hadza al-yaum." Berilah kecukupan kepada mereka fakir miskin dari meminta-minta di semisal hari ini, maksudnya di hari raya. Dari kalimat aghnuhum, berilah kecukupan kepada fakir miskin, yaitu dipahami bahwa esensi perintah zakat fitrah itu bukan memberi makanan, tapi adalah memberi kecukupan kepada fakir miskin. Di dalam kitab Al-Bada'i As-Sana'i jilid 2 halaman 73, di situ disebutkan, kitab ini termasuk salah satu kitab dari madhab Hanafiyah. Disebutkan di situ, walana annal wajiba fil haqiqati ighna'ul faqiri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aghnuhum 'anil mas'alati fi mithli hadza al-yaumi wal ighna'u yahsulu bil qimati bal atamma wa awfar li'annaha aqrabu ila dafil hajah. Yang artinya, walana, dan menurut pendapat kami, bagi kami, siapa itu? Al-Hanafiyah, madhab Hanafi. Sesungguhnya yang wajib pada hakikatnya adalah memberi kecukupan kepada fakir, orang-orang fakir dan miskin, berdasarkan sabda Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan, aghnuhum 'anil mas'alati fi mithli hadza al-yaum. Berilah kecukupan kepada mereka fakir miskin dari meminta-minta di semisal hari ini, maksudnya di hari raya. Wal ighna'u, dan membuat mereka kecukupan itu yahsulu bil qimati, bisa dengan qimah, dengan nilai, dengan harta, dengan uang, bal, bahkan memberi kecukupan fakir miskin dengan harta atau dengan uang di hari itu atamma, lebih sempurna, wa aufar, dan lebih mencukupi atau lebih menutup ya kebutuhan mereka.
ya, li'annaha, karena qimah harta atau nilai itu lebih dekat kepada daf'il hajah, untuk menutup dan menghilangkan hajat mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya kalau harta itu sifatnya lebih fleksibel, lebih mudah didistribusikan dan digunakan. Jika fakir miskin itu membutuhkan makanan, tinggal memberi atau membeli makanan pokok, kemudian sisanya bisa digunakan untuk menutup kebutuhan yang lain, seperti untuk lauk pauk, ya, seperti untuk gas, untuk seperti misalkan pakaian atau mungkin obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini lebih fleksibel dan lebih sempurna dalam sisi ini untuk menutup kebutuhan fakir miskin daripada berupa makanan pokok, ya, berupa beras kalau di Indonesia ini. Dan perlu diketahui bahwa pendapat Hanafiyah di sini bolehnya untuk membayar zakat fitrah berupa makanan, berupa uang, ini tidak hanya merupakan pendapat mereka saja, bahkan ini sudah menjadi pendapat para ulama as-salaf sejak zaman dulu sampai zaman-zaman yang setelahnya. Disebutkan bahwa pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal, dan selain mereka. Kalau dari kalangan tabi'in itu seperti Hasan al-Basri, kemudian Abu Ishaq as-Sabi'i, ya, kemudian juga merupakan pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, ya, dimana kalau khusus Sufyan ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawai, beliau membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang jika dalam kondisi darurat saja. Dan ini juga termasuk pendapat, ya, ini penting banget nih, termasuk pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga termasuk ulama yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa uang atau harta, dengan catatan lebih sedikit longgar, yaitu indal hajah, ada hajat dan ada maslahat yang rajihah, ada kemaslahatan yang kuat. Ini diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah berupa uang. Dan kalau di zaman sekarang ini, pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat relevan sekali, karena saat ini hajat sangat kuat, ya. Hajat dan kemaslahatan itu justru sangat kuat sekali di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini tentu uang itu lebih fleksibel, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, lebih luas distribusinya, penggunaannya daripada berupa beras. Apalagi beras itu kalau di hari raya, kalau tahu dari uang zakat, kalau dijual itu harganya sangat rendah sekali, ya, sudah kurang bisa maksimal kalau misalkan fakir miskin itu membutuhkan selain beras, ya, harus menjual dulu, ya, harus repot dulu menjual dulu, dan nanti hasil jualannya pun tidak maksimal karena dihargai dengan harga yang rendah, karena itu dihukumi oleh para pembeli di pasar misalkan itu sebagai beras zakat. Dan beras zakat itu biasanya memang harganya kalau dijual itu rendah, ya, tidak bisa maksimal. Sehingga kalau ada sebagian orang yang menolak mentah-mentah akan bolehnya mengeluarkan zakat dengan uang, ini pendapat yang sangat aneh sekali, ya. Padahal masalahnya itu jelas terbukti sebagai masalah khilafiyah ijtihadiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat di sini sifatnya adalah mu'tabarah, sangat diperhitungkan karena masih dalam lingkup mazhab fikih yang 4. Dan ini merupakan salah satu pendapat tadi dari Hanafiyah dan para ulama salaf sejak zaman sahabat, tabi'in, dan kuno setelahnya, sampai termasuk juga pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Dan lembaga-lembaga fatwa dunia saat ini, ya, juga banyak yang menganjurkan untuk mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, karena memang lebih fleksibel dan lebih luas untuk didistribusikan. Sehingga masalah ini kesimpulannya masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah yang kita harus saling menghargai dan menghormati. Manapun pendapat yang kita ikuti, kita harus menghargai pendapat saudara kita. Kalau kita ternyata termasuk
yang mengikuti pendapat mayoritas ulama, kita menghargai pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, kita juga harus menghargai pendapat mayoritas ulama. Dan kedua-duanya sah bagi masyarakat awam kaum muslimin, dua-duanya sah ya untuk diikuti ya, kalau dilihat dari keyakinan masing-masing. Walaupun mungkin kalau dilihat dari keyakinan orang lain bisa jadi tidak sah, tapi yang jadi ukuran atau parameter itu adalah keyakinan masing-masing. Seperti misalkan ada seorang yang mengikuti pendapat Hanafiyah, kemudian mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka itu sah secara syariat karena pelakunya meyakini itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu seorang menyelisihi keyakinannya. Misalkan mengikuti pendapat mayoritas ulama, keyakinannya kalau pakai uang tidak sah, tapi kemudian dia zakat pakai uang, maka ini baru bermasalah. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada khususnya para panitia-panitia zakat untuk lebih toleran dan mengakomodir semua masyarakat yang ada di sekitarnya, baik yang membayar dengan makanan pokok ataupun uang, diterima semua dan dirangkul semua, jangan sampai ditolak ya salah satunya. Walaupun panitia itu mengikuti pendapat tertentu. Jadi misalkan pendapat panitianya mengikuti pendapat jumhur, maka jangan sampai menolak ataupun mengusir mereka yang akan membayar zakat fitrah dengan uang. Karena itu akan menimbulkan kekacauan dan fitnah, serta tidak sesuai dengan manhaj ahlussunnah wal jamaah yang toleran terhadap perbedaan pendapat. Semoga ini menjadi manfaat dan tambahan wawasan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.